Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manggun Petani Subang. Channel tempat berbagi informasi tentang dunia pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sahabat-sahabat semuanya, pada hari ini, hari Kamis, berarti bertepatan dengan 6 hari setelah tanam terong ungu, ya. Insya Allah untuk video kali ini Manggun akan membahas atau menge-share cara pengocoran yang kedua, gitu ya. Seperti dalam video yang kemarin, Manggun di situ melakukan pengocoran yang pertama, yaitu menggunakan 2 bahan, yaitu asam humat dan trichoderma. Nah, untuk sekarang ini seharusnya 5 hari setelah tanam Manggun melakukan pengocoran, tetapi karena ada sesuatu hal atau kesibukan yang tidak bisa Manggun tinggalkan, maka baru hari ini, hari Kamis, bertepatan dengan 6 hari setelah tanam, Manggun bisa melakukan pengocoran yang kedua ini. Untuk sekarang, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan tanaman terong ini di 6 hari setelah tanam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kalau dilihat dari pertumbuhannya, sekarang sudah mulai hijau daunnya, ya. Daunnya sudah mulai hijau, terus mulai segar gitu. Meskipun cuaca di Subang sekarang ini panasnya luar biasa gitu, sehingga menyebabkan nanti untuk tanaman terong sendiri ini kalau siang daunnya layu gitu ya, tetapi ketika menjelang sore atau bahkan pagi hari, alhamdulillah daunnya itu sangat segar sekali gitu ya. Oke, kita langsung saja melakukan peracikan untuk pengocoran yang kedua. Oke, sahabat-sahabat semuanya, di pengocoran yang kedua di 6 hari setelah tanam, tepatnya di hari Kamis, Manggun di sini menggunakan 3 bahan, ya. 3 bahan yang akan Manggun gunakan. Yang pertama, ini dia. Di sini Manggun menggunakan, dalam hal ini menggunakan Merokemap, ya, pupuk makro majemuk. Nah, kandungan nutrisi dari pupuk ini yaitu 12% nitrogen, 61% P2O5 atau fosfat, ya. Nah, Manggun menggunakan pupuk ini dikarenakan sekarang ini masa vegetatif, di mana yang diperlukan yaitu unsur fosfat yang sangat tinggi gitu. Kalian bisa menggunakan merek dagang lain, ya. Yang penting ada unsur nitrogen dan fosfatnya, khususnya fosfat tinggi gitu. Nah, Merokemap ini kegunaannya sangat cepat, ya, diserap oleh tanaman sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas buah dan hasil produksi. Nah, pupuk Merokemap ini yaitu sifatnya fast release, ya. Jadi cepat memberikan reaksi pada tanaman karena nitrogen dan fosfat larut dalam air sehingga langsung tersedia bagi tanaman. Gitu, ya. Oke, ini Merokemap. Ada juga dari Pak Tani yaitu Ultradap. Silakan kalian pilih saja yang yang tersedia di wilayah rekan-rekan semuanya, yang gampang digunakan, yang gampang dicari di kios-kios pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Manggun di sini menggunakan asam amino, ya. Dalam hal ini menggunakan merek Amun, zat aktivator tanaman dan asam amino. Nah,
Di sini ada manfaatnya ya. Yang pertama, merangsang pertumbuhan tanaman baik akar, batang, dan daun maupun buah. Menambah jumlah anakan tanaman, merangsang fotosintesis, meningkatkan kesuburan bunga, memperkuat tanaman di saat pembungaan atau pembuahan. Tanaman akan lebih tahan terhadap penyakit, mempercepat dan meningkatkan hasil panen untuk fase generatif dan vegetatif. Jadi ini bisa digunakan untuk dua fase ya, baik itu vegetatif ataupun generatif. Nah, di sini kandungan unsur haranya komplit ya. Ada asam amino, terus asam pulpat, unsur mikro, unsur pembawa, zinc dan sebagainya. Gitu ya. Ini Manggun gunakan. Terus kalian bisa menggunakan zat aktivator tanaman atau asam amino lainnya yang tersedia di kios-kios pertanian terdekat ya. Ada Ambition dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Power Soil. Nah, ini Power Soil ini pupuk organik asam humat ya. Jadi di sini banyak kandungan unsur haranya, terutama yaitu asam humatnya gitu. Seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, kegunaan asam humat ini banyak. Salah satunya yaitu meningkatkan daya ikat tanah terhadap air serta memperbaiki kondisi tanah di lahan pertanian kita, sehingga sangat cocok sekali bila diaplikasikan gitu ya. Itu dua bahan yang akan Manggun gunakan. Nah, untuk dosisnya, dosis yang Manggun gunakan yaitu untuk merokemap yaitu 4 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian asam aminonya 50 ml per 20 liter air. Kemudian Power Soilnya 3 sendok makan. Oke, kita langsung saja ke peracikannya. Sahabat-sahabat semuanya, kita langsung ke peracikannya ya. Kita menggunakan merokemap 1 sendok makan full ya. 1, 2, 3, 1 lagi, 4. Oke, kita aduk sampai semuanya larut. Untuk pencampuran kita usahakan yang bentuknya granul atau serbuk dulu ya. Yang kedua yaitu asam humat 3 sendok makan sama 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu menggunakan asam amino atau zat aktivator tanaman yaitu 50 ml per tangki 20 liter air. Nah, ini ya. Nah, ini 50 ml ini 10, 20, 30, 40. Oke. Kita larutkan aja. Kita kucak semuanya sampai tercampur. Setelah itu kita masukkan ke tangki pengocoran 20 liter air dan dimasukkan setiap tanaman itu sekitar 150 ml. Oke, kita langsung saja aplikasikan ke tanaman. Kita sudah tadi meracik semuanya dan memasukkan ke tangki pengocoran. Kita langsung aplikasikan ke tanaman ya. Oke, jadi sekitar 150 sampai 200 ml per tanamannya.
Lihat ya perkembangannya, alhamdulillah sekarang ini sudah mantap lah. Oke. Alhamdulillah Manggun telah melakukan pengocoran yang kedua ke seluruh tanaman Manggun ya. Mudah-mudahan setelah dilakukan pengocoran yang kedua ini menggunakan 3 bahan tadi, pertumbuhan tanaman Manggun, tanaman terong ini bagus gitu ya. Nantikan kembali update-update tentang berita atau perkembangan tanaman terong ungu F1 M72 ya. Terus jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe channel Manggun Petani Subang, mohon untuk subscribe, like, share, and komennya. Merupakan suatu kehormatan jika rekan-rekan semuanya bisa mengambil pelajaran atau bisa menginspirasi dari video-video Manggun kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata, karena Manggun juga masih dalam proses belajar dan belajar. Oke, demikian untuk update perkembangan tanaman mentimun di usia 6 hari setelah tanam melakukan pengocoran yang kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menanam.